Hai Mars, hai Venus, pernah nggak sih kalian ngebayangin hidup di masa lalu di mana hukuman mati itu nggak cuma soal keadilan, tapi juga tontonan. Bayangin aja ribuan orang berkumpul di alun-alun kota, piknik sambil nonton orang yang digantung, dipancung, atau bahkan dibakar hidup-hidup. Dari abad ke-12 hingga ke-19, London dikenal sebagai City of the Gallows, yaitu pusat dari eksekusi publik di Inggris. Ribuan nyawa melayang di bawah pengawasan tiang gantungan, kapak eksekusi, atau kobaran api. Tapi di balik setiap eksekusi itu ada cerita manusia yang penuh dengan tragedi, drama, dan kadang ketidakadilan. Let's dive into the 7 of the most shocking, heartbreaking, and brutal story dari sejarah hukuman mati di London. Cerita-cerita ini nggak cuman bikin kamu mikir tentang apa itu keadilan, tapi juga nunjukin gimana kekuasaan bisa menghancurkan hidup seseorang. Cerita yang pertama adalah Mary Blandy. Dia adalah anak seorang pengacara kaya di Oxfordshire. Hidupnya itu nyaman, teratur, dan tanpa skandal sampai dia bertemu dengan Kapten William Henry Cranstoun. Si kapten ini tampan, karismatik, dan perwira militer. Ya, terlihat seperti pasangan ideal, tapi Cranstoun punya rahasia besar. Dia sudah menikah. Cranstoun bilang ke Mary kalau dia dalam proses cerai, dan Mary yang jatuh cinta percaya begitu aja. Masalahnya, ayah Mary, Francis Blandy, tahu Cranstoun adalah pembohong ulung yang hanya mengincar kekayaan keluarganya. Ayahnya dengan tegas melarang hubungan mereka. Merasa putus asa, Cranstoun mengirimkan serbuk cinta ke Mary yang sebenarnya adalah arsenik. Nah, si Cranstoun ini tuh bilang kalau serbuk ini bisa dimasukkan ke makanan ayahnya ya, supaya ayahnya tuh setuju dengan hubungan mereka berdua. Francis akan jadi lebih lembut, kata si Cranstoun, dan menyetujui hubungan kita. Mary ya percaya begitu aja pada kekasihnya. Dia tuh langsung mencampurkan serbuk itu ke makanan ayahnya. Tapi bukannya si Francis berubah pikiran, Francis jadinya jatuh sakit parah, tubuhnya melemah dan muntah darah dan akhirnya meninggal. Dengan rasa sakit yang luar biasa sebelum meninggal, dia sebenarnya sempat memohon agar Mary jangan sampai disalahkan. Tapi pengadilan nggak peduli. Mary ditangkap, diadili, dan dinyatakan bersalah. Pada hari eksekusinya, Mary berdiri di tiang gantungan di depan ribuan orang. Dia tetap tenang sampai akhir, meskipun dia menjadi korban manipulasi dan cinta buta. Kisahnya ini adalah bukti bahwa cinta yang salah bisa membawa kehancuran yang sangat tragis. Cerita yang kedua berasal dari Anne Boleyn. Kamu pasti juga banyak yang udah dengar tentang Anne Boleyn. Anne Boleyn adalah salah satu tokoh paling terkenal dalam sejarah Inggris. Bukan hanya karena dia itu adalah seorang ratu, tapi karena kematiannya yang tragis. Sebagai istri Raja Henry ke-8, yaitu istri keduanya ya, Anne awalnya itu dipuja karena berhasil membuat Henry bercerai dengan Catherine of Aragon demi menikahinya. Tapi setelah beberapa tahun, pujian malah berubah menjadi bencana. Anne gagal memberikan pewaris laki-laki kepada Henry, dan raja mulai mencari penggantinya. Dia kemudian jatuh cinta lagi nih kepada Jane Seymour dan membutuhkan alasan untuk menyingkirkan Anne. Tuduhan-tuduhan kejam mulai muncul. Anne dituduh berzina, berkhianat, dan bahkan berhubungan insest dengan saudaranya sendiri. Sidang pengadilannya sebetulnya adalah lelucon. Bukti-bukti itu dipalsukan, saksi-saksi ditekan, dan hasilnya sudah pasti diputuskan dari awal ya Anne itu bersalah. Pada 19 Mei 1536, Anne dipancung di Tower Green dengan pedang dari Prancis. Sebelum dieksekusi, dia berkata, "I am the king's loyal servant, but God's first." Kisah Anne adalah bukti bahwa seorang ratu pun tidak kebal dari intrik politik dan kekuasaan. Yang ketiga adalah dari Guy Fawkes.
Guy Fawkes adalah salah satu tokoh paling ikonik dalam sejarah Inggris karena rencananya yang sangat berani. Dia tuh ingin meledakkan gedung parlemen untuk membunuh Raja James I dan seluruh anggota parlemen. Bersama kelompoknya, Guy Fawkes menyusun Gunpowder Plot untuk memulihkan kekuasaan Katolik di Inggris yang saat itu sangat ditekan dan didiskriminasi. Guy dan teman-temannya berhasil menyembunyikan 36 barel mesiu di basement gedung parlemen, siap diledakkan pada 5 November 1605. Tapi rencana mereka tuh bocor setelah surat anonim memperingatkan seorang bangsawan Katolik supaya jangan hadir pada meeting tersebut. Guy akhirnya ditangkap di tempat dengan bukti yang sangat jelas. Dia dibawa ke menara London dan disiksa tanpa ampun dengan menggunakan rak, alat yang meregangkan tubuh sampai sendi-sendi terlepas. Setelah beberapa hari, Guy menyerah dan mengungkap identitas semua anggota kelompoknya. Hukumannya adalah salah satu yang paling kejam dalam sejarah Inggris. Hang, drown, and quarter. Guy digantung sampai hampir mati, lalu abis itu tubuhnya dipotong-potong, organ dalamnya itu dikeluarkan, dan bagian tubuhnya dipamerkan di berbagai kota. Hukuman yang sangat sadis pada masa itu ya. Cerita keempat adalah Catherine Howard. Catherine Howard adalah istri kelima Raja Henry ke-8. Jadi kalau yang tadi itu si Anne Boleyn istri kedua, ini adalah istri yang kelima dari Raja Henry ke-8. Seorang gadis muda dengan kecantikan yang luar biasa yang memikat raja, tapi masa lalunya menghantuinya. Sebelum menjadi ratu, Catherine ini pernah menjalin hubungan dengan beberapa pria, termasuk Thomas Culpeper, cinta sejatinya. Ketika rahasia ini terbongkar, Henry yang awalnya memanjakan si Catherine berubah jadi marah besar. Catherine dituduh berzina dan diadili dengan bukti yang diragukan. Pada 13 Februari 1542, Catherine dibawa ke Tower Green untuk dieksekusi. Dengan suara gemetar, dia berkata, "I die a queen, but I would rather have died the wife of Culpeper." Kata-kata terakhirnya ini adalah penyesalan mendalam atas hidup yang penuh dengan tekanan. Cerita yang kelima berasal dari Amelia Dyer 1896, monster di balik nama Baby Farmer. Amelia Dyer adalah salah satu pembunuh paling kejam dalam sejarah Inggris yang dikenal sebagai Baby Farmer. Pada akhir abad ke-19, baby farming adalah praktek di mana seseorang dibayar untuk merawat bayi yang tidak diinginkan. Seringkali dari ibu-ibu muda yang tidak mampu merawat anak mereka sendiri. Tapi alih-alih memberikan kehidupan yang lebih baik, Amelia malah memilih jalan yang penuh dengan darah dan kekejaman. Awalnya Amelia memang menjalankan tugasnya dengan baik, tapi sering waktu dia mulai melihat bahwa lebih murah dan cepat untuk menghilangkan bayi-bayi itu daripada merawat mereka. Dia tuh mulai mencekik bayi dengan pita putih, tanda khasnya, lalu membuang jasad mereka di sungai Thames. Amelia tidak hanya membunuh 1 atau 2 bayi aja. Diperkirakan dia bertanggung jawab atas puluhan bahkan mungkin ratusan bayi selama masa karir kelamnya. Orang tua yang menyerahkan bayi-bayi mereka nih nggak tahu apa yang akan terjadi. Jadi mereka tuh hanya menerima surat dari Amelia yang mengklaim bahwa sebenarnya anak mereka udah diadopsi oleh keluarga kaya di tempat yang jauh. Itu yang selalu Amelia bilang kepada para orang tua yang menitipkan anaknya ke Amelia. Kasus ini terungkap ketika seorang pelayan menemukan jasad bayi di sungai Thames. Terbungkus kain dengan tulisan nama Amelia Dyer tertulis di dalamnya. Penemuan ini membawa polisi ke rumah Amelia di mana mereka menemukan bukti mengerikan, yaitu pakaian bayi, pita putih, dan catatan yang mengungkap pembayaran dari orang tua. Amelia diadili di tengah sorotan besar dari media dan masyarakat. Dalam persidangan, dia mengaku bertanggung jawab atas pembunuhan setidaknya 20 bayi. Meskipun banyak yang percaya jumlah itu sebenarnya jauh lebih gede. Pada 10 Juni 1896, Amelia digantung di penjara Newgate, menjadi salah satu penjahat paling terkenal di era Victoria. Kasus Amelia Dyer mengguncang masyarakat Inggris dan memicu reformasi besar dalam sistem adopsi serta perlindungan anak. Tapi meski begitu, kisahnya tetap menjadi salah satu yang paling nyeremin
dalam sejarah Inggris. Kisah yang keenam adalah Catherine Murphy, 1789, wanita terakhir yang dibakar hidup-hidup. Catherine Murphy dihukum mati karena memalsukan uang, sebuah kejahatan yang dianggap sebagai pengkhianatan besar pada abad ke-18. Tapi apa yang membuat kasus Catherine begitu mengejutkan adalah metode eksekusinya. Dia menjadi wanita terakhir di Inggris yang dihukum dengan cara dibakar hidup-hidup. Catherine dan suaminya adalah pasangan yang sederhana yang mencoba bertahan hidup dengan menjalankan bisnis kecil. Nah, ketika suaminya dituduh memalsukan uang, Catherine pun ikut terseret ke dalam kasus ini. Mereka berdua ditangkap dan dijatuhi hukuman mati. Namun ada perbedaan besar dalam cara mereka dihukum. Suaminya dihukum dengan digantung yang meskipun brutal dianggap lebih manusiawi. Catherine di sisi lain harus menghadapi salah satu metode eksekusi yang paling mengerikan, yaitu dibakar hidup-hidup. Pada hari eksekusi, Catherine diikat pada tiang kayu di depan ratusan orang yang berkumpul cuman buat nontonin. Api dinyalain di bawahnya dan dia perlahan terbakar sampai akhirnya mati. Banyak saksi mata mengatakan mereka merasa ngeri menyaksikan penderitaannya. Dan protes besar pun muncul setelah eksekusi ini. Eksekusi Catherine Murphy memicu perdebatan besar tentang kebrutalan sistem hukum di Inggris. Setelah banyak tekanan dari masyarakat, Inggris akhirnya menghapus hukuman bakar hidup-hidup dari sistem mereka, menjadikan Catherine sebagai wanita terakhir yang menghadapi nasib mengerikan ini. Kisahnya adalah pengingat akan kebrutalan sistem hukum pada masa lalu dan bagaimana protes publik bisa membawa perubahan. Cerita yang terakhir berasal dari Jonathan Wild, 1725, raja kriminal yang bermain dengan dua sisi. Jonathan Wild adalah nama besar di dunia kriminal London. Pada awal abad ke-18, awalnya dia dikenal sebagai penegak hukum yang dihormati. Sebagai pria yang selalu menangkap pencuri dan mengembalikan barang curian kepada pemiliknya. Tapi di balik reputasi pahlawan ini, Jonathan Wild adalah dalang jaringan kriminal terbesar di London. Kampret juga nih si Jonathan ya. Jadi dia itu bersandiwara, dia yang nangkep pencurinya, padahal sebenarnya skenarionya dia juga yang bikin. Jadi sebenarnya Wild tidak hanya melindungi para pencuri, tapi dia juga mengatur semua operasi mereka. Dia memanfaatkan pencuri kecil untuk mencuri barang-barang berharga, lalu dia tuh pura-pura menemukan barang curian itu dan mengembalikannya kepada para pemiliknya dengan imbalan besar. Dia bahkan sengaja menyerahkan beberapa pencuri ke polisi untuk menjaga reputasinya sebagai penegak hukum yang baik. Jaringan kriminalnya tuh begitu besar dan rapi hingga hampir mustahil untuk membongkarnya. Tapi seperti semua rahasia besar, kebenaran akhirnya terungkap juga ya. Nah, karena dia ketahuan dan banyak banget kasus-kasus yang kayaknya berat, maka hukuman mati pasti dikenai pada si Jonathan Wild ini. Jadi pada hari eksekusinya di Tyburn, ribuan orang berkumpul untuk melihat jatuhnya raja kriminal. Jonathan Wild digantung dan dengan cara yang sama seperti banyak korban yang dia hianati. Eksekusinya adalah pengingat bahwa bahkan orang yang paling berkuasa pun bisa jatuh juga jika mereka menyalahgunakan kekuasaan mereka. Cerita-cerita ini menunjukkan sisi tergelap dari keadilan di masa lalu. Dari Amelia Dyer yang membunuh bayi-bayi gak berdosa, hingga Catherine Murphy yang menjadi korban sistem hukum yang kejam. Dan Jonathan Wild yang menjadikan hukum sebagai alat kriminalitasnya sendiri, ataupun permaisuri-permaisuri raja yang juga nggak luput dari hukuman gantung. Semuanya adalah pengingat bahwa hukum di masa lalu seringkali digunakan lebih untuk menciptakan ketakutan daripada menegakkan keadilan itu sendiri. So guys, menurut kalian apakah hukum mati benar-benar memberikan keadilan? Atau malah menciptakan tragedi atau bahkan tontonan baru? Let me know your thought. Thank you banget yang udah lihat video aku hari ini, bahkan sampai selesai. Kalau ada saran, kritik, boleh dituliskan di kolom komentar. Cerita apa lagi yang perlu aku bawa? Please komennya jangan yang bikin aku sedih.
dengan kritikan yang kejam. Kalau misalnya kalian gak suka, langsung skip aja. Kalau kritiknya itu membangun, boleh kalian tulis di kolom komentar. Thank you so much. See you in my next video. Bye.